Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan mengenal komponen elektronika. Bagian keempat membahas tentang transistor. Agar waktu tidak terlalu panjang, maka pembahasan transistor ini saya batasi pada transistor bipolar, yakni membahas yang pertama fungsi transistor, kedua tipe transistor, ketiga jenis transistor, keempat menentukan tipe transistor, dan kelima menentukan letak kaki transistor. Di depan saya ini saya sudah siapkan beberapa buah transistor yang ada pada koleksi saya. Transistor dan dioda itu merupakan komponen semikonduktor. Jadi transistor merupakan komponen elektronika yang aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang sangat memegang peranan penting dalam dunia elektronik. Yang pertama fungsinya adalah sebagai penguat arus, tegangan atau daya. Yang kedua sebagai pembangkit getaran atau osilator, dan yang ketiga sebagai saklar elektronik, dan keempat sebagai penstabil dan penyiar tegangan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya saya akan bahas tipe transistor yang saya tampilkan dalam bentuk slide. Pada slide nampak tipe transistor itu ada dua macam. Yang pertama tipe NPN dan yang kedua adalah tipe PNP. Tipe NPN disimbolkan dengan gambar sebelah kiri dan tipe PNP disimbolkan dengan gambar di sebelah kanan. Dari simbol ini bisa dilihat perbedaannya terletak pada kaki emitor, yaitu untuk transistor NPN lambangnya panah emitor itu menuju keluar, sementara untuk transistor NPN panah dari emitor itu menuju ke arah dalam. Transistor pada slide ini itu adalah termasuk transistor bipolar. Yang berikutnya saya akan bahas jenis transistor. Yang pertama adalah transistor BJT atau bipolar junction transistor. Transistor bipolar atau nama lainnya adalah transistor dwikutub adalah jenis transistor paling umum digunakan dalam dunia elektronik. Jadi seperti yang ada di hadapan saya ini, seluruhnya adalah transistor BJT atau bipolar junction transistor. Yang kedua adalah transistor FET atau field defect transistor. Disebut juga transistor efek medan atau biasa disingkat dengan FET. Itu adalah transistor yang memiliki tiga kaki, tetapi terminalnya diberi nama drain disingkat dengan D, source disingkat dengan S, dan gate dengan G, seperti yang nampak pada slide berikut. Di slide ini adalah simbol untuk transistor JFET, N channel dan P channel. Yang berikut adalah transistor MOSFET, juga terbagi dua, yaitu N channel dan P channel. Selanjutnya adalah transistor UJT. Transistor UJT itu adalah transistor yang tidak memiliki kaki kolektor, jadi hanya emitor, kemudian basis B1 dan B2. Contoh transistornya misalnya 2N16171, 2N2646, dan 2N2647. Bagian keempat adalah menentukan tipe transistor. Ada beberapa cara untuk membedakan tipe transistor PNP atau NPN. Yang pertama adalah menggunakan multitester, dan yang kedua adalah menggunakan datasheet transistor. Sampai saat ini terdapat ratusan ribu nomor transistor yang telah dibuat oleh berbagai pabrik, namun hanya beberapa ribu yang digunakan secara umum. Pemberian nomor dan kode transistor diatur standarisasinya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pertukaran maupun penggantian dan mencegah variasi pemberian nomor dan kode transistor. Standar kode yang digunakan
Jadi kodenya itu bisa kita lihat pada badan transistor. Yang pertama adalah standar Amerika. Untuk standar Amerika 1N untuk dioda dan 2N untuk transistor. Ini dikenal dengan standar JIDEC. Yang kedua standar Eropa, dikenal dengan standar Pro Elektron. Dan ketiga adalah standar Jepang atau standar JIS. Dia merupakan gabungan antara JIDEC dan Pro Elektron. Khusus untuk standar Jepang ini, untuk transistor diberi kode 2S dan disambung dengan huruf A, kemudian diikuti oleh beberapa angka, biasanya 4 angka. Jadi nanti ada transistor 2SA, 2SB, 2SC, dan 2SD. Untuk mengenal transistor jenis PNP atau NPN pada standar Jepang ini sangat mudah. 2SA dan 2SB itu adalah PNP, sementara 2SC dan 2SD adalah NPN. Seperti yang saya pegang ini, 2SC 2922. Ini adalah standar Jepang, berarti dia adalah transistor jenis NPN. Sementara yang ini 2SA 1216 ini adalah transistor PNP. Selain 3 standar tadi, ada standar lainnya, misalnya standar Eropa lama, standar Inggris, dan standar industri Texas Instrument. Ini diberi kode misalnya jenis TIP. TIP misalnya yang saya pegang ini TIP 3055. Standar pengkodean ini sangat banyak aturannya dan akan dibahas tersendiri. Yang kelima, menentukan kedudukan kaki transistor. Kaki transistor secara umum dapat ditentukan jika basisnya sudah ditemukan, maka ada beberapa kemungkinan. Di sini saya sudah siapkan beberapa kemungkinan. Jika dalam pengukuran kaki basis itu ditemukan, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, jadi ini adalah transistor, jadi dipegangnya seperti ini dulu. Kemudian kita hitung kaki 1, kaki 2, kaki 3. Jika kaki 1 itu adalah basis, jadi kaki 1 adalah basis, maka kaki 2-nya adalah kolektor dan kaki 3 adalah emitor. Yang berikutnya, jika kaki 2 adalah basis, maka kaki 3-nya adalah kolektor dan kaki 1 emitor. Jika kaki 3, jadi kaki 3 adalah basis, maka kaki 2-nya adalah kolektor dan kaki 1 adalah emitor. Secara umum ini berlaku untuk transistor bipolar. Beberapa hal yang harus diperhatikan jika kita menggunakan transistor. Yang pertama adalah bahan transistor itu sendiri, silikon atau germanium. Kemudian jenis transistor PNP atau NPN. Kemudian nilai HFE, besar arus kolektor, tegangan kolektor dan tegangan catu, disipasi daya kolektor emitor. Ini harus diperhatikan dan semua itu tertera pada datasheet transistor. Oke, demikian tutorial kita kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.